My presence here today is intentional to show Indonesia consistent support toward Palestinian cause. Excellency. The largest number of votes, Belgium, the Dominican Republic, Germany, Indonesia, and South Africa are elected members of the Security Council for a 2-year term beginning on the 1st January 2019. Masih bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, itu diulang-ulang terus loh Bu, ketika Ibu alhamdulillah itu. Kita nanti pengen tahu juga sebenarnya perasaan Ibu tuh ketika lagi ngedenger nama itu gimana Bu rasanya Bu? Pada saat President of General Assembly membacakan Indonesia 144, apa yang saya rasakan tuh kayak terbang. Wush. Dan titik itu adalah titik yang sudah harus melalui satu proses yang sangat panjang. Hampir 3 tahun kita berkampanye untuk dapat duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Negara lain, anggota baru yang lain, mereka tidak harus bekerja sekeras kita karena mereka sudah di-approve oleh kawasannya. Jadi mereka calon tunggal dari kawasannya, jadi dia tidak harus berkompetisi. Sementara dari Asia Pacific Group, APG, ada 2 calon untuk 1 kursi. Oleh karena itu kita harus betul-betul bersaing untuk mendapatkan kursi itu. Nah, kalau saya melihat kenapa pada akhirnya Indonesia mendapatkan 144 suara, itu adalah track record kita. Karena sekali lagi sebuah raport itu tidak bisa diciptakan dalam 1 malam. Itu melalui satu proses yang panjang. Negara-negara melihat bahwa Indonesia cukup besar dengan semua asetnya, tetapi Indonesia ini selalu ingin berkontribusi. Jadi leadership kita diakui dan lain-lain. Oleh karena itu, alhamdulillah, dan ini bukan hanya kerja para diplomat, tapi kerja seluruh bangsa Indonesia karena betul-betul kami semua dibantu oleh banyak sekali orang sehingga kita bisa duduk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Bekti silakan. Tadi saya melihat Ibu begitu bahagia gitu ya. Kenapa sih Ibu kok insist pengen banget gitu Indonesia bisa masuk gitu? Apakah ini ambisinya untuk biar karir Ibu terlihat bagus gitu atau gimana gitu? Jadi pas zamannya Ibu nih, gue dapet nih di sini gitu loh Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu. Nothing personal, tidak ada kaitannya dengan seorang Retno Marsudi. Tapi ini adalah misi bangsa, misi negara untuk sekali lagi yang melatar belakangi adalah agar kita bisa berkontribusi lebih banyak pada perdamaian dunia. Nah, kalau kita ingin berkontribusi lebih, tentunya kita harus duduk di dalam. Jadi inilah yang sebenarnya melatar belakangi kenapa Indonesia memiliki tekad yang begitu besar agar dapat duduk di dalam Dewan Keamanan PBB karena Indonesia ingin berkontribusi. Nah, pada saat kita berkampanye, kita mengatakan bahwa pada saat Indonesia duduk di situ, maka Indonesia tidak hanya membawakan suara Indonesia, satu suara Indonesia. Tetapi Indonesia juga akan membawa suara negara lain. Kita akan membawa suara dari negara-negara Muslim misalnya. Karena kita tergabung di dalam organisasi kerjasama Islam. Kita juga akan membawa suara dari negara-negara kepulauan kecil. Jadi sekali lagi, Indonesia duduk di situ bukan hanya karena Indonesia, tetapi Indonesia ingin berkontribusi lebih banyak bagi dunia. Jadi nothing personal. Wow, iya. Jessica, ada pertanyaannya? Iya, saya ingin bertanya lebih lanjut tentang peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, mengingat pada tahun 2016 juga Presiden Jokowi dan Wakil Presiden
Yusuf Kalla pernah menyinggung mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu sekarang Indonesia menjadi anggota Dewan Tidak Tetap, apa yang kemudian bisa dikontribusikan oleh Indonesia untuk mendorong agenda tersebut? Krizia pertanyaannya sama? Silakan. Komitmen untuk melaksanakan prioritas Indonesia sebagai anggota keamanan PBB sementara. Apa saja sih yang sudah direalisasikan atau apa saja yang sudah dilakukan dan bukti konkretnya itu seperti apa? Jadi pada saat kita sedang berkampanye kan ada visi misi. Mana-mana kita bawa visi misi ini kemanapun kita pergi. Jadi kita mengatakan ada 4 prioritas kita. Pertama adalah untuk menjaga ekosistem perdamaian dunia. Jadi kita ingin yakinkan agar perdamaian itu tetap dapat terpelihara dengan baik. Nah, di dalamnya kemudian kita juga bicara mengenai masalah peacekeeping operation, PKO. PKO ini kita melihat bahwa Indonesia adalah salah satu kontributor terbesar bagi pasukan perdamaian dunia yang kadang-kadang kita sendiri bangsa Indonesia banyak yang belum tahu bahwa ternyata kita juga jagoan loh sebagai kontributor terbesar di pasukan perdamaian PBB. Nah, khusus untuk PKO saya ingin sedikit menyimpang. Untuk PKO satu tekad Indonesia adalah juga memperbanyak jumlah peacekeepers perempuan. Untuk pertama kalinya Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah dari women mediators and negotiators. Dan dari networking yang akan terbentuk di Asia Tenggara, kita akan link dengan networking yang ada di belahan dunia yang lain. Sehingga kalau kemudian dihubungkan akan terbentuk sebuah networking female atau woman negotiators and mediators yang handal. Sekali lagi dalam konteks perdamaian dunia. Yang kedua, kita ingin mensinergikan antara PBB dan juga organisasi yang ada di kawasan. Karena kita tahu kalau terjadi sesuatu di kawasan, maka kemampuan PBB untuk bereaksi cepat agak terbatas atau memiliki keterbatasan. Di kita adalah ASEAN. Semua orang sekarang sedang bicara Indo-Pasifik. Ada konsep berbagai negara lah. Terus kita sampaikan ASEAN harus memiliki konsep. Karena kalau kita bicara Pasifik dan Indian Ocean, maka ASEAN ini ada di tengah-tengah. Oleh karena itu inisiasi atau konsep dari Indonesia sudah hampir selesai dalam tataran ASEAN. Dan kemarin juga barusan minggu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah bagi sebuah pertemuan untuk pertama kalinya yang bisa menghadirkan 18 negara duduk bareng bicara mengenai konsep Indo-Pasifik. Ini dalam konteks bagaimana kita melink ASEAN dengan PBB untuk perdamaian dunia. Yang ketiga adalah untuk countering terrorism. Saya kira ini sebuah kebutuhan tidak saja bagi Indonesia tetapi dunia memerlukan itu. Dan yang keempat adalah mengenai SDG, Sustainable Development Goals, yang implementasinya banyak sekali, ditambah fokus kita adalah 2 tadi mengenai masalah reformasi PBB, dan satu lagi adalah Palestina. Jangan lupa Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Kita kasih penanya satu lagi, khusus kalau kita bahas soal Palestina, silakan Mas Philip. Ada satu PR kita ya di Myanmar, Rohingya. Nah menurut Ibu, apakah kasus Rohingya itu akan kita coba bantu selesaikan melalui RT ASEAN? Atau karena kebetulan Indonesia hari ini juga ada di kelurahan, di Dewan Keamanan PBB itu bisa diselesaikan di situ juga? Jadi kalau kita lihat Indonesia adalah termasuk negara pertama yang masuk. Presiden sudah berkunjung juga ke sana, saya sudah 2 kali ke sana, jadi kita tahu persis kebutuhan apa yang diperlukan saat ini. Nah, bulan November tahun lalu di pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri, terus kemudian pertemuan KTT Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan
kenapa tidak ASEAN terlibat lebih banyak di dalam membantu menyelesaikan masalah ini. Untungnya setelah melalui pendekatan yang cukup lama sebelumnya, maka akhirnya ASEAN setuju, Myanmar setuju. Kita reconfirm lagi Januari tahun ini, oleh karena itu sekarang RT-nya bergerak. ASEAN sudah mengirimkan tim yang pertama ke Rakhine State, melihat seberapa jauh Myanmar sudah siap menerima repatriasi, karena saya kira merupakan hak mereka untuk kembali ke rumah mereka dengan aman, damai, bermartabat. Dan saya juga melakukan komunikasi intensif dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk masalah Myanmar. Saya bertemu, telepon dan sebagainya, sehingga sekali lagi ASEAN masih akan mengirimkan tim lagi ke Myanmar. Jadi sekali lagi kalau kita bicara masalah Myanmar, maka di situ akan kelihatan jelas Indonesia ada di mana. Ternyata banyak kan involvementnya Indonesia di dunia internasional, mungkin juga banyak orang belum paham betul gitu Bu soal ini. Dan juga satu yang mungkin menjadi banyak pertanyaan orang ketika Pak Jokowi itu berkunjung ke Afghanistan. Kenapa alasannya waktu itu berkunjung ke sana sampai Ibu ada sujud syukurnya tuh pada saat itu. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.